Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan nih guys. Kali ini saya akan kembali mendengar sebuah alur cerita film untuk temani kamu yang lagi carousel. Film ini menceritakan pengkhianatan Dewi Magi yang menghancurkan padepokannya sendiri karena bekerja sama dengan tentara Belanda untuk meringkus si buta dan si jaka sembung. Setelah hasratnya ditolak oleh dua pendekar gagah dan tampan ini, hingga pada akhirnya dia harus kehilangan semua orang terdekatnya, termasuk nyawanya sendiri. Di awal film memperlihatkan para company sedang menghancurkan rumah-rumah penduduk desa menggunakan meriam nih guys, untuk memaksa penduduk agar mengatakan di mana jaka sembung bersembunyi. Dari jauh, ledakan meriam itu terdengar oleh si buta yang bernama Socha Indrakusuma. Saat para company sedang memaksa warga, tiba-tiba jaka sembung dan teman-temannya menyerang menggunakan panah nih guys. Melihat pahlawan mereka telah datang, para penduduk ikut melawan. Namun salah satu company yang bernama Nicholas berhasil kabur dengan panah masih menancap di punggungnya nih guys. Sayangnya Nicholas tewas tidak lama setelah sampai di markas company. Kapten Demande sangat marah. Dia kemudian mengadakan sayembara kepada penduduk pribumi nih guys. Pemenangnya akan diberi hadiah 100 ringgit. Dan pemenangnya akan diberikan tugas khusus dengan imbalan 500 ringgit. Dua orang sahabat rela bertarung demi uang 500 ringgit. Si Cakar Maut tewas di tangan si Botak. Si Botak juga tewas oleh jawara lain yang tubuhnya gemrot nih guys. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba masuk seorang pemuda dan menyerang para petarung itu dari belakang. Petarung itu pun menjadi satu-satunya orang yang bertahan. Petarung itu meminta hadiahnya kepada Kapten Demandes. Namun si buta ternyata didorong masuk ke arena pertarungan nih guys. Saat kapten melemparkan hadiahnya, si buta langsung merebutnya menggunakan dudukui. Mereka kemudian bertarung. Sudah ketebak lah ya, si buta yang berlimut tinggi menang dengan sangat mudah. Si buta kemudian memperkenalkan dirinya. Nama aslinya adalah Socha Indrakusuma, atau si buta dari Gunung Iblis. Socha kemudian menagih hadiah 500 ringgit. Dewi Magi sempat mengingatkan Socha, namun Socha tetap akan bekerja sama dengan company. Kapten Demandes mulai nego harga untuk menangkap jaka sembung. Hingga akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 1000 ringgit. Socha kemudian pergi bersama para company untuk mencari jaka sembung. Di perjalanan mereka melihat teman-teman company telah dibuang di pinggir sungai oleh jaka sembung. Tiba-tiba Socha mendengar bisikan dari Dewi Magi untuk pergi mendekati kambing yang ada di kebun. Saat Socha mengikuti kambing itu, tiba-tiba Socha dikepung oleh anak buah jaka sembung. Socha kemudian bertarung dengan mereka. Tiba-tiba dari jauh, jaka sembung datang menantang Socha. Lalu terjadilah pertarungan dua pendekar sakti ini guys. Socha mengambil sebuah kain dan dimasukkan ke dalam bajunya. Pertarungan sengit pun terus berlangsung. Para company sempat akan menembak, namun dilarang oleh letnan karena pelurunya mahal. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh Socha. Socha kemudian membawa kepala jaka sembung ke hadapan Kapten Demandes. Kapten kemudian memerintahkan Munir untuk memajang kepala tersebut di depan markas. Socha meminta bayaran yang telah dijanjikan. Kapten yang baik hati kemudian memberikan uang tersebut, 1000 ringgit yang telah dijanjikan. Tapi setelah Socha pergi, Kapten ternyata menginginkan uang itu kembali. Kapten Demandes memerintahkan letnan dan pasukannya untuk mengambil kembali uang 1000 ringgit dari tangan Socha. Socha yang mengetahui dirinya sedang diincar, kemudian melemparkan kotak uang itu ke kebun bambu nih guys. Pasukan company menembaki Socha dengan membabi buta. Dari dalam kebun bambu, Socha menyerang menggunakan potongan-potongan bambu. Letnan berteriak meminta Socha untuk memberikan uangnya. Socha pun kemudian melemparkan kotak uang tersebut. Letnan kemudian mengambil uang itu. Tapi tiba-tiba Socha dengan cepat menusuk Letnan dengan tongkat. Letnan sangat kesakitan. Socha kemudian mengambil kotak uang itu dan berjalan pergi. Tapi ternyata Letnan masih hidup dan berhasil menembak Socha. Socha terjatuh ke pinggir sungai. Dia kemudian mencabut peluru itu menggunakan tongkat saktinya.
Tiba-tiba datang Dewi Magi menempelkan sesuatu di lukanya. Kemudian membius Soca dengan benda tersebut. Ternyata Dewi Magi ingin ngecas dengan Soca. Terlihat dari bulu keleknya yang gondrong. Tapi Soca menolak untuk ngecas. Karena cinta Soca sudah terkubur bersama kekasihnya yang telah pergi meninggalkannya. Anjay. Dewi Magi yang hasrat ngecasnya sudah tidak terpenuhi kemudian sangat murka. Rasa cinta berubah menjadi dendam. Dewi Magi kemudian minta uang 1000 ringgit itu dari Soca. Awalnya Soca berniat memberikan separuh kepada Dewi Magi. Karena Dewi Magi juga telah ikut membantunya tadi. Tapi Magi yang sudah emosi menginginkan semuanya. Soca kemudian berlari mencoba kabur dari Magi. Tapi Magi menyerang luka di tubuh Soca berkali-kali. Tiba-tiba dari jauh, Jaka Sembung datang membantunya. Dewi Magi kemudian pergi dari sana. Jaka Sembung membawa Soca ke padepokannya untuk diobati. Di padepokannya, Jaka Sembung dan gurunya yang bernama Ki Sapu Angin sangat kebingungan. Mereka merasa heran kenapa uang sayembara company itu bisa ada di tangan si buta. Dan apa hubungannya dengan Dewi Magi? Setelah tersadar, Soca kemudian memberikan semua uangnya kepada Jaka Sembung untuk membantu perjuangan Jaka Sembung melawan company. Kemudian menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Di tempat lain, Dewi Magi yang dendam kepada si buta kemudian berniat untuk bekerja sama dengan para company. Dewi Magi memberitahu bahwa yang kemarin dibawa oleh si buta adalah kepala kambing, bukan kepala Jaka Sembung. Ternyata, kemarin Dewi Magi membantu si buta untuk menipu mata para company dengan sihirnya, agar seolah-olah dia bertarung dengan Jaka Sembung, padahal aslinya dia bertarung dengan kambing. Kapten Demandes meminta Dewi Magi untuk menunjukkan kemampuannya, sebelum dia bekerja sama dengan company. Dewi Magi kemudian menunjukkan kemampuannya sampai-sampai membuat Kapten Demandes panik ketakutan. Lalu mereka sepakat untuk bekerja sama dengan imbalan Dewi Magi akan diberikan sebuah daerah untuk dikuasai oleh Dewi Magi. Singkat cerita, Dewi Magi kembali ke padepokannya. Di sana ada seorang kesatria yang dipaksa untuk melayani Dewi Magi dan semua wanita yang ada di sana. Hulu, skip ah. Tiba-tiba terdengar 2 orang wanita menangis memanggil Dewi Magi karena telah babak belur dihajar oleh si buta dan Jaka Sembung. Dewi Magi kemudian memberikan kesatria itu kepada para muridnya. Untuk diapakan saja bebas. Sedangkan Magi akan pergi ke tempat Jaka Sembung. Dewi Magi menggunakan ilmu halimunan menunjuk kepada padepokan Jaka Sembung. Di sana dia mengambil kotak uang. Namun saat itu si buta yang memiliki indera pendengaran yang sangat kuat langsung mengetahuinya. Teriakan si buta membuat Jaka Sembung dan gurunya terbangun. Semua orang mencoba menangkapnya. Namun mereka sulit melakukannya karena Dewi Magi tidak terlihat. Soca kemudian mengambil sarung dari seorang pemuda dan melemparkannya kepada Dewi Magi yang tidak terlihat. Seketika, tubuh Dewi Magi langsung terlihat. Ki Sapu Angin langsung melemparkan pedang tepat di tubuh Dewi Magi. Jaka Sembung sempat akan menghabisinya, namun dicegah oleh gurunya nih guys. Dewi Magi yang sekarat terjatuh ke dalam sungai dan terbawa arus. Hingga akhirnya dia meminta bantuan kepada gurunya. Tiba-tiba saat itu, pohon besar bergeser dari tempatnya. Dewi Magi kemudian terjatuh ke dalam lubang gaib yang membawanya ke tempat gurunya. Kemudian dengan kekuatan sihirnya, guru Magi mengangkat Dewi Magi. Kemudian membuka semua kainnya. Lalu menyembuhkan luka Dewi Magi menggunakan kumisnya nih guys. Melihat Dewi Magi yang sudah tidak berkain, dan kebetulan tegangan listriknya juga udah tinggi, gurunya pun langsung ngecas HP-nya. Dewi Magi kini sudah sembuh seperti sedia kala. Dewi Magi meminta gurunya untuk membantunya menculik adik Jaka Sembung yang bernama Kinong untuk memancing Jaka Sembung dan si buta. Singkat cerita, saat Kinong sedang bersama si buta di sawah, tiba-tiba Kinong dibawa oleh Dewi Magi dan gurunya yang sedang menyamar. Si buta mencoba mencegah dan bertarung dengan mereka. Namun si buta tidak berdaya. Kinong berhasil dibawa lari. Si buta berlari mengejar suara dari gelang kaki milik Kinong. Namun Dewi Magi menggantungkan gelang kaki itu di sebuah dahan pohon yang membuat si buta kehilangan jejak. Tidak lama kemudian, Jaka Sembung dan anak buahnya datang karena mendengar teriakan dari si buta. Jaka Sembung meminta semua orang untuk kembali dan memberitahu gurunya untuk merencanakan siasat penyerangan. Sedangkan Jaka Sembung akan menyusul Kinong sendirian. Setelah berhasil menculik Kinong, guru Magi kemudian pergi menghilang. Kinong kemudian dibawa untuk diikat di atas sumur pati. Setelah Kinong diikat di atas sumur, tidak lama kemudian Jaka Sembung juga sampai di padepokan Dewi Magi.
Jaka Sembung kemudian berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Jaka menginjak sebuah jebakan nih guys. Tapi langkah Jaka harus terhenti setelah pasukan pemanah mengancam akan memanah Kinong jika Jaka berani bergerak. Saat itu Dewi Magi ternyata juga ada di sana guys. Dewi Magi akan membebaskan Kinong, tapi dengan syarat Jaka Sembung harus memuaskan semua wanita yang ada di sana. Jika tidak, Kinong akan dilemparkan ke dalam sumur yang penuh dengan ular berbisa. Tapi Jaka Sembung menolak untuk melayani Dewi Magi. Jaka Sembung melompat, namun si merah dan si putih langsung melemparkan tombak, yang membuat Jaka Sembung tertancap di sebuah tebing. Dewi Magi yang merasa di atas angin, langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu pasukan Jaka Sembung dan Kisapu Angin mengatur siasat dari atas bukit bersama si Buta. Gurunya bersama pasukan yang lain akan menyelamatkan Kinong, sedangkan si Buta akan menyelamatkan Jaka Sembung yang terpancang di tebing. Anak panah dilepaskan untuk memutus tali yang mengikat Kinong. Kisapu Angin melemparkan bambu untuk menangkap Kinong. Pasukan pun menyerbu, pertempuran dimulai. Mereka mendapat perlawanan yang sangat sengit dari pasukan Dewi Magi. Dewi Magi kemudian memerintahkan si Putih untuk pergi memberitahu Guru Magi. Sedangkan Magi akan meminta bantuan kepada company. Kemudian terjadi pertarungan yang sengit antara Jaka Sembung, si Buta dan Kisapu Angin melawan 3 prajurit wanita yang sakti. Kapten Demades kemudian membawa 1 kompi tentara untuk menyerang Jaka Sembung. Setelah bertarung cukup sengit, Jaka Sembung akhirnya berhasil menghancurkan si merah. Begitu juga si Buta dan Kisapu Angin berhasil menghancurkan para prajurit wanita hitam. Begitu juga si Buta dan Kisapu Angin yang berhasil menghancurkan para prajurit wanita itu. Si Putih yang mencoba menyerang pun langsung hancur seketika. Guru Magi yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Dia menyeret ekornya di tanah untuk mengganggu pendengaran si Buta, yang membuat si Buta berhasil ditangkap. Jaka mencoba membantu si Buta dan menyerang Guru Magi, tapi ternyata Guru Magi memiliki ilmu kebal senjata, dan Jaka Sembung tidak bisa melukainya. Saat itu Kisapu Angin memberitahukan kelemahan Guru Magi kepada Jaka Sembung. Kemudian Jaka Sembung berlari, menancapkan goloknya ke tanah, kemudian memotong ekornya dengan golok tersebut. Guru Magi kemudian dikeroyok, dibully, dihajar, dihakimi, dikepretan, dicabukan, diciduhan meren guys. Saat itu Kisapu Angin langsung meminta semua orang untuk mundur dan tiarap. Kisapu Angin langsung menghabisi Guru Magi dengan ultinya. Tiba-tiba, para company datang bersama Dewi Magi dan langsung menyerang Jaka dan pasukannya dengan meriam. Beberapa orang tewas, namun sebagian yang lain berusaha untuk melakukan perlawanan, yang berhasil mengalahkan para prajurit company. Kapten Demades membombardir semua tempat untuk menghabisi Jaka Sembung. Tapi yang terjadi, meriam itu malah menghancurkan semua tempat milik Dewi Magi, yang membuat Dewi Magi sangat marah. Kemudian dia berbalik menyerang company. Namun sayangnya company berhasil menembak Dewi Magi hingga terkapar nih guys. Jaka Sembung dan Soca mencoba membungkam meriam itu, namun Soca berhasil tertembak. Kapten Demades kemudian mengarahkan muncul meriam ke arah Kisapu Angin dan mengancam akan menembaknya. Namun tiba-tiba Kapten Demades harus terkapar setelah tertusuk bambu yang dilemparkan oleh Dewi Magi, yang ternyata masih hidup. Salah satu company mencoba menyalakan meriam, namun berhasil dihabisi oleh Jaka Sembung. Mengetahui masih ada kebaikan pada Dewi Magi, si Buta kemudian mendekati Dewi Magi. Namun Dewi Magi yang merasa cintanya tidak dianggap oleh si Buta, kemudian terus-terusan menyalahkan si Buta. Tapi saat itu ternyata Kapten Demades bangun dan mencoba menembakkan meriamnya. Dewi Magi yang melihatnya lebih awal kemudian berlari menghadang meriam itu dengan tubuhnya. Seketika meriam itu pun hancur bersama Dewi Magi dan Kapten Demades, yang menandakan film pun sekian.